bulan. 1 bulan? Ya. Kita itu mestinya belajar dari ujian yang telah kita hadapi, bukan belajar ujian yang nanti kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YIN Salatiga menyapa. Jumpa lagi dengan saya Zidni Ilman Al-Fikri. Kali ini saya kedatangan tamu spesial. Setelah kemarin saya kedatangan tamu-tamu dari teman-teman KKN. Sekarang para mahasiswa yang telah menorehkan prestasi dan mendapatkan juara 1 di ajang IPBMM tahun 2021. Tentunya sahabat YIN Salatiga penasaran siapa sih sebenarnya yang ada dan telah hadir bersama saya, dan seperti apa obrolan selengkapnya tentang para peraih juara di ajang IPBMM. Jangan lupa tetap follow akun media sosial YIN Salatiga dan tetap subscribe dan lonceng tetap ditekan. Tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung berkenalan dengan sahabat-sahabat dari YIN Salatiga, khususnya grup dari musikalisasi hadis yang telah mendapatkan juara 1 di ajang IPBMM tahun 2021. Oke, nah ini luar biasa. Bisa kenalan dulu, ya kan? Nggak usah tegang Mas Adit. Nggak perlu tegang. Kita kenalan dulu. Ada Mbak? Ya, baik, perkenalkan, nama saya Vira Askia. Vira Askia. Bisa dipanggil Vira, dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Sejarah Peradaban Islam. Kemudian kalau kemarin di musikalisasi hadis itu Saya sebagai vokal. vokalis. Luar biasa. Ini yang menentukan salah satunya. Sebelahnya Saya Muhimmatul Ulia dari Muhimmatul Prodi Ulia. Hukum Keluarga Islam. Kemarin jadi vokal. Vokal. Nah, ini cocok. Ternyata pas. Oke. Nah, ini yang sebelahnya yang sangat menentukan. Ada Mas. Saya Aditya Pratama Syuri, bisa dipanggil Adit. Kalau tadi mbak-mbaknya ini ada yang dari jurusan nggak bisa move on karena mempelajari sejarah. Terus sebelahnya ada yang mempelajari hukum. Kalau saya tentang perkomunikasian, saya ambil KPI. Selalu berkomunikasi. Oh iya. Yang penting nggak komunikasi alam gaib loh ya. Sebelahnya terakhir ada Saya Arsyad Nur Aziz, Arsyad Nur Aziz, jurusan BSA. dari BSA. Kalau kemarin di musikalisasi hadis Saya pegang gitar. Pegang gitar ya. Jangan pegang yang lainnya. Oke. Kalau Mas Adit tadi lupa pegang atau memainkan alat apa? Saya pegang keyboard, cuma saya pegang. Tidak memainkan ya Mas Adit ya. Sidik-sidik. Ini tentunya belum komplit pemainnya karena totalnya cukup banyak yang terlibat dalam musikalisasi hadis, dan ini sebagian kecil menjadi salah satu bagian yang penting ketika ditampilkannya musikalisasi hadis. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, karena ini kan jurusannya berbeda-beda, ya kan? Kemudian ketemunya juga sulit. Nah, yang pertama kali mempunyai gagasan untuk ayo ikut lomba di IPBMM atau ikut musikalisasi hadis, itu siapa sih sebenarnya? Siapa nih yang mau menjawab? Vokalis lah. Mbak Vira. Oke, Mbak Vira. Jadi awalnya itu musikalisasi hadis, khususnya di IAIN Salatiga itu dimulai waktu ada Pionir tahun Oke. 2019. 2019. Ya. Oke. Nah, waktu itu untuk pertama kalinya perlombaan musikalisasi hadis itu ada kayak gitu. Dimunculkan ya. Iya. Oke. Kemudian alhamdulillah waktu itu melakukan proses seleksi. Di situ diseleksi sama Bapak Vanis, juga Bu Pipit. Selaku pembina ya tentunya ya. Oke. Kemudian alhamdulillah dapat dari berbagai jurusan, kemudian menjadi satu. Dan alhamdulillah waktu Pionir itu alhamdulillah mendapatkan juara 2. Juara 2. Ya, Betul. Oke. Kemudian kan terus ada corona, jadi ini IPBMM mundur ya, sempat tertunda. Iya, dan nggak tahu kenapa mereka yang dulu-dulu itu udah lulus kayak gitu. Jadi nggak ada generasi lagi kayaknya ya, sudah susah. Iya, susah. Kemudian kita dari Bu Bibit juga Pak Vanis kan bingung gimana nih, terus kemudian mencari bibit-bibit lagi. Ya, pengganti lah ibaratnya kayak gitu. Kemudian kita open recruitment, seleksi lagi, kemudian mendapatkan ada vokalis, ada teman-teman Mbak Ulia, kemudian ada Mas Adit, kemudian juga ada ditambah basis, kemudian
ada gitaris ya, Iya. gitaris satu gitu. Mm-mm. Bertemunya ya itu jadi dari proses seleksi gitu. Oh, Ya, berarti ini melalui seleksi yang sangat ketat karena yang saya tahu itu memang di tahun 2019 ada pionir di UIN Malang ya. Iya. Itu juga sempat menyingkirkan seluruh universitas negeri atau UIN se-PTKIN. Kita mendapatkan juara. Alhamdulillah mendapatkan juara 2. Oke, mendapatkan juara 2 dan sekarang naik menjadi juara 1. Ini kayaknya berkat Mas Adit juga ya. Adanya sosok Adit Nah, itu menjadi Berkat Gusti inspirasi. Allah, Pak. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian dari proses seleksi yang panjang, kemudian ada mungkin ketat juga ya mencari sosok vokalis yang tepat. Kalau mungkin kayak keyboard dan lain sebagainya, ini melalui prosesnya apa saja ya? Berapa lama kira-kira untuk proses seleksi ini? Ada yang mau jawab? Silakan. Adit. Ada yang mau jawab? Mbak Fira ini yang udah pengalaman. Mbak Fira udah Saya pengalaman. lagi. Oke, berapa lama Mbak Fira? Itu sekitar hampir 1 bulanan gitu, 1 cari bulan. vokalis, cari keyboardis dan juga bassis sama gitaris. Terus udah mulai terpilih siapa saja, kemudian langsung melakukan latihan. Oke, jadi setelah ditentukan vokalisnya, oke, ada Mbak Ulia dan teman-teman, kemudian ada Mas Adi dan teman-teman sepakat untuk berlatih. Ya. Nah, kalau masalah tadi seleksi sudah, kemudian ada nggak sih kesulitan-kesulitan ketika teman-teman ini berlatih nih? Tentunya di musim-musim sekarang pandemi nggak boleh kemana-mana dan sangat terbatas. Itu gimana nih cara latihannya? Oh, Mbak Ulia mungkin mau jawab ya. Ini karena vokalisnya yang luar biasa kan. Ya. Kesulitan ya pasti banyak sekali ya Pak. Cuma ya kayak misalnya jarak antara waktu kan bisanya jam berapa, Oke, jadi satu orang, kemudian satu teman-teman gitu. Jadi kayak kadang latihannya hari ini siang, hari ini ntar pagi, janjiannya pagi tapi nanti latihannya siang. Itu sering udah terlalu sering banget gitu hampir setiap hari. Janjian jam 10, akhirnya mulai baru habis duhur gitu kan. Sebenarnya saya kasihan juga sama vokalisnya. Gimana Mas itu? Kenapa ini? Waktu itu kan kita latihan itu beberapa kali latihan waktu puasa. Yang namanya vokalis itu kan teriak-teriak. Oh iya betul. Dalam keadaan lapar haus, itu kasihan sama vokalisnya. Kalau saya mah tinggal pencet-pencet, nggak ada capeknya. Mereka itu teriak yang harus mengeluarkan vokal dari suara ya Mas Adit ya. Iya. Oke, ini tentunya menjadi satu keluarga yang luar biasa ya kan. Kurang lebih berapa lama sih sebenarnya yang menjadi benar-benar klop dan menentukan oke, sudah clear kita akan rekaman? Berapa lama dari waktu awal seleksi, latihan sampai benar-benar fake? Dari proses semuanya itu sekitar 1 bulan. 1 bulan? Ya, 1 bulan. Luar biasa. Di bulan puasa ya mungkin ya. Rekamannya waktu puasa. Rekamannya puasa. Oke, itu kayaknya kemarin saya dapat bocoran rekaman itu juga sebelum 1 minggu ya, karena 1 minggu sebelum Lebaran ya. Ini berkah juga kayaknya Mas. Di bulan puasa kemudian sebelum Lebaran menjawab berkahnya. Nah, tentunya dari teman-teman juga ada keunikan nih. Ada nggak sih kesan-kesan unik ketika latihan dari satu orang gitu kan, sehingga menjadi akrab, jadi enak, jadi masing-masing jurusan yang ada di Yayan Salatiga. Ada nggih? Ada uniknya nggak Mas Adit? Kalau keunikan sih ya, kalau dari saya sendiri kan orangnya rame ya. Banyakan bicara, banyakan ngomong, banyakan pecicilan. Ketemu sama orang pendiam seperti samping kiri saya ini. Ya kan kalau kayak sepengetahuan saya itu kayak kanibu kering gitu ya. Susah diperes gitu kan. Susah diperes, susah cairnya gitu kan. Oke. Terus ketemu sama Mbak Vira yang juga agak rame tapi juga kadang pendiam. Ini mungkin pendiamnya kalau ketika dapet tamu jadi pendiam. Enggak, kalau galau kayak. Oh iya, betul. Terus Mbak Ulia yang rame tapi kelihatannya rame tapi sebenarnya agak
canggung gitu ya? Bukan. Apa? Atau agak mungkin gampang galau, gampang nangis, gampang baper. gampang goyah gitu ya? Ya, kalau Mas Maul itu yang basis kita yang saat ini mohon doanya semoga cepat sembuh karena lagi positif ya. Gitu. Itu dia memang orangnya paling dewasa karena memang juga semester yang tua juga. Sudah tua juga ya. Semester 10 dia. Terus ada juga yang mahasiswa baru, si Lazuardi itu yang gitaris itu dia juga orangnya keunikannya ya lucu aja kalau setiap apa yang keluar dari mulutnya itu kayak lucu gitu. Jadi kocak gitu kan. Oke. Jadi tim itu lebih berwarna gitu sih. Lebih asik aja. Artinya ini dari berbagai jurusan baru ketemu saat itu juga, kemudian akhirnya melakukan kesepakatan, latihan, ada kocaknya, ada seninya itu kan, bukan hanya bermain. Nah ini khususnya untuk yang vokalis nih, ini sempat viral kan, itu vokalisnya luar biasa, kemudian nadanya bisa mantap sekali, bahkan kalau nggak salah di channel YN itu sudah berapa ribu ya, 12.000 lebih kalau nggak salah, hampir 20.000 malah. Nah, hampir 20.000. Nah, udah 20 lebih. Luar biasa, sangat viral loh ini mungkin sampai ke Arab atau mungkin anahetis itu kan. Nah, ada nggak sih kesusahan untuk vokalis sendiri saat harus mengambil sepakat untuk menjadi vokalis di musikalisasi Hadis ini? Kalau saya tuh awalnya emang dulunya saya nggak berani ya, maksudnya kayak ngambil suara tinggi itu. Maksudnya sampai sekarang, sampai bisa di titik sekarang tuh saya juga dilatih, bener-bener dilatih sama Bu Pipit. Maksudnya kayak kamu tuh bisa, kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Kayak gitu. Dipaksakan gitu kan. Iya kayak gitu. Kemudian gimana sih caranya keluarin power kayak gitu kan. Kemudian latihan terus aja. Oh ternyata lewat sini nih jalannya kayak gitu. Jadi udah nemu, oh gini kayak gitu. Luar biasa. Jadi tadinya juga saya basicnya yang kayak pop kayak gitu. Terus harus solo gitu awalnya itu ya. Basicnya pop melo gitu kayak Mas Adit galau gitu kayak Mas Adit ya. Wah itu berat. Akhirnya harus berani dan memberanikan diri mengambil nada tinggi dan keluar dari jalurnya. Iya gitu. Terus juga ada tambahan tembang itu. Jadi kan dulunya saya nggak bisa. Terus ya gimana caranya bisa kayak gitu. Terus ya udahlah, alhamdulillah dengan proses sama ditemani teman-teman, alhamdulillah saya ya bisa keluar lah dari zona nyaman. Luar biasa ya sekali. Nah juga ini Mbak Ulja nih yang juga jerit-jerit. Gimana Mbak Ulja, ada nggak kesusahan ketika menyanyikan lagu ini? Ini cerita dikit ya. Boleh. Saya itu bukan seorang penyanyi deh. Karena jujur aja ya Pak ya, saya itu mencoba bernyanyi itu mulai dari kuliah. Karena saya kan ada di pesantren di dekat sini juga. Nah, mulai dari situ karena mau ada lomba nih ceritanya. Nah, terus dipaksakan harus ini aja gitu lah. Terus kayak kemarin ada seleksi open recruitment, saya tuh iseng, ceritanya saya iseng mau ikut itu iseng yang akhirnya harus bawa itu kan. Saya iseng, jadi teman tuh ya saya nih ada open recruitment, kamu ayo ikut gitu. Saya bilang apa sih males kan gitu kan kayak biasanya kan artis kamar mandi. Saya emang bukan penyanyi, saya nggak tahu menau kan apa tentang musik itu, nggak sama sekali nggak paham. Terus ya udah besok anterin gitu. Itu hari Rabunya, hari Kamisnya udah seleksi. Nah di situ saya berarti sudah di titik terakhir ini kan. Besok sudah mau harus seleksi lagi. Udah besok anterin, terus akhirnya dianterin seleksi, ditemenin dia dari pagi. Terus di antara banyaknya udah kayak wah ini benar-benar saingannya kan ketat-ketat semua. Saya tahu ini banyak, wah ini vokalis. Di saat saya ditanyain pernah lomba juara apa, saya cuma diem. Saya nggak pernah ikut. Juaranya bukan juara yang tinggi atau mungkin yang kelas yang luar biasa atau RT atau mungkin. Ya terus kayak waktu diambil 3 besar tuh kayak kaget, seleksi tinggal 3, terus kok akhirnya kepilih tuh kayak, hah? Ini
beneran enggak gitu. Terus akhirnya kok alhamdulillah ketemu sama teman-teman juga. Saya orangnya kan udah klop gitu loh Iya, kerasnya. betul. Apalagi sama Sadit ya kan. Jadi rame lagi. Awalnya pemalu dia. Awalnya pendiam banget ini Pak. Nyapa aja nggak berani dia. Tak kira sombong. Beneran. Gimana Mbak Gira? Ada lagi gitu kan? Iya, ya awalnya Mbak Ulia itu pendiam kayak uh. malu-malu gitu kan. Saya orangnya juga kayak pendiam kalau awal-awal gitu. Baru kenal gitu. Tapi kan. ternyata lama-kelamaan ternyata kocak juga, ramai juga. Malah yang bikin ramai Adit sama Ulia sama Jojo juga. Ganas ya. Nah ini Mas Arsad yang belum ngomong ini. Ini yang gitar. Kalau gitar itu kok ada berapa ya? Berapa orang yang megang gitar itu? Kalau IPBPM yang kemarin ini ada 2 gitu. 2 gitar ya. Nah yang melodi ada sendiri? Sebenarnya ini dibagi sih Pak. Oh gitu. Ya kadang saya melodi, kadang saya ritme. Oh gitu. Lazu ini juga kadang melodi, kadang juga ritme. Oh gitu. Nah kesusahannya apa Mas? Ketika harus memadu padankan, oh kamu yang melodi nanti giliran kita yang ritme. Ada nggak sih ketika main atau memainkan kuncinya itu ternyata salah atau gimana? Itu sering terjadi kalau salah kunci, tapi lebih ke bingungnya ya Pak. Karena bangunan musik ini kan terdiri dari beberapa elemen. Nah, betul. Saya kebetulan harus ngisi elemen gitar. Nah, bingungnya saya harus pakai semen yang apa ini biar cocok. Ini luar biasa. Biasanya gresik Mas, unggul. Terus akhirnya setelah Terus itu akhirnya ya untungnya ada teman-teman yang memang sudah lama berkecimpung di bidang musik. Kemudian ada Pak Fanis juga yang memang juga pemain gitar. Alhamdulillah dapat masukan, dapat bimbingan juga. Nah, gitu ya. Jadi dari kegalauan, bingung mau mainnya apa, terus salah ritme juga, salah kunci, aransemen juga itu kan. Akhirnya jadilah karya yang luar biasa. Nah, ini tentunya tidak lepas dari Mas Adit karena saya dengar berulang kali itu ada permainan atau nada-nada dari keyboard. Ya. Bisa dijelaskan Mas, kesusahannya Mas Adit, apalagi Mas Adit ini spesial loh. Spesial dan luar biasa. Kesusahannya apa Mas? Kalau keyboard itu sebenarnya kan gini, jadi musikalisasi Hadis ini kan lagunya bukan lagu orang lain. Betul. Tapi lagu kita sendiri. Betul. Ciptaannya Bu Bibit ya. Aransemen dari Bu Aransemen. Nah, itu kan kita kan bukan mengcover karya orang lain. Jadi kan kita semuanya bikin sendiri. Nah, saya kan kebetulan referensinya dari keyboardis sebelum saya, Mas Zain. Mas Zain. Iya. Referensinya dari situ, saya coba menirukan, tapi nggak harus mirip dengan beliau. Saya coba dengan cara saya sendiri dan alhamdulillah nemu aja gitu. Oh gitu. Nemu ngulik-ngulik referensi-referensi yang musik-musik model gitu tuh yang kayak apa gitu. Artinya Mas Adit mendengarkan dulu. Iya, mendengarkan dulu. Kadang Pak mencermati dulu. Pak Fanis juga membimbing coba bikin kayak gini. Kayak gini. Nah, saya dengerin beliau main, saya tirukan, saya coba nemu ya akhirnya jadi ya seperti itulah. Wih, luar biasa sekali. Ini dari hanya mendengar kemudian mencoba mengulik-ngulik lagi gitu kan, mencocokkan mana sih yang tepat aransemennya itu kan Mas Adit ya. Iya. Jadi percaya nggak percaya sih sebenarnya ketika kemarin itu sempat ada yang komen atau mungkin ada yang menyampaikan bahwa oh itu bukan live, itu bukan apa namanya itu hanya kayak apa ya, rekaman bukan live lagi gitu loh. Mixing itu yang tepat. Nah, bisa diberi keyakinan nggak sebenarnya saat rekaman itu benar-benar live dan berapa kali sih sebenarnya harus diulang lagi gitu kan? Iya. Gimana? Ada yang mau jawab siapa aja? Mas Adit atau Mbak Adit gak apa. Ini Mas Adit yang spesial soalnya. Seperti yang tadi dibilang ya, kita kan rekaman itu kan pas puasa. Jadi benar-benar energinya itu terkuras sekali. Ya. Jadi ya memang itu live, itu benar-benar rekaman live. Kita rekaman mungkin dari studio lain ya, gitu kan. Di studio lain, kemudian kita rekamannya live. Jadi kalau yang bilang itu mixing ya nggak apa-apa. Namanya berpendapat, Anda bebas. Berpendapat bebas-bebas aja. Tapi kita meyakinkannya ya
ya mau gimana, mau kita udah rekaman yang itu live enggak. Artinya real ya Mas Ya, Ridho real. ya. Dan kesusahan mungkin dari vokal yang menjadi pionir atau menjadi yang terdepan ketika live itu sampai habis nggak suaranya? Iya, pastinya waktu itu Berapa juga kali kira-kira? tik-tak 3 kali. Tagnya 3 kali. Tak 3 kali. Tik 3 kali. Yang Heeh. pertama itu kurang memuaskan dan ada sedikit kesalahan. Jadi kan Heeh. kalau live ada salah kan ya udah Kita ulang lagi Iya, dari ulang lagi awal harusnya kan, gitu. lagi. Kemudian yang kedua itu alhamdulillah bagus ya, maksudnya Ya. oke kayak gitu. Ah, Kemudian Yang yang tag terakhir? yang ketiga rekaman lagi tapi kok ternyata bagusan yang kedua. Oh. Jadi ya wes ini aja. Maksudnya kalau mau tag lagi kan Heeh. kasihan juga vokalnya udah. Jujur juga sih. Puasa-puasa loh. Gimana Mas Adit? Jujur juga waktu yang pertama itu nggak tahu kenapa ya, mungkin karena kurang fingering atau kurang senang jari atau gimana. Saya yang salah. Reset. Padahal itu udah detik Udah. terakhir. Sudah mendekati akhir dari lagu gitu. Main kayak ngelamun gitu. Duh, lupa Pak. Waduh, meleset. Kepencet nadanya yang berbeda itu kan. Iya. Nah, kalau mungkin yang vokalnya bisa enak aja, bisa improv atau apa lain sebagainya. Kalau kau ibu kan suaranya udah berbeda, keting kali kalau ada keluar gini. Dimarahin satu tim saya. Padahal itu udah masuk akhir lagu jadi Nah, kayak bariki wes lah, bariki udah kayak gitu, selesai, udah selesai kan. nih. Iya. Ada Bang semua lah. Itu kalau andaikan Bang Jarwo ada di situ pasti bilang, "Waduh." Satu lagi yang bilang, ya sabar ya bos. Enggak, Bos. Iya bos. Keren. Seru sekali. Tentunya sahabat Yen Salatiga juga bertanya-tanya, sebenarnya mereka itu ketika mengikuti ajang itu sadar dan tidak sadar, yakin nggak sih kalau bakal menjadi juara dan ini menjadi juara pertama. Bahkan sempat viral di beberapa universitas atau PT KIN bahwa musikalisasi hadis dari YN Salatiga luar biasa. Kecocokan dari semua tim, kemudian aransemennya termasuk penata tata panggung dan lain sebagainya. Ada yang bisa diceritakan nggak Mas Arsad mungkin ketika tag kesusahannya apa Mas? Karena ini gitar ini. Ketika tag gitu kan nggak tahu tuh datang ke sana kok luar biasa Pak studionya gitu atau gimana? Ya mungkin itu atmosfernya kan berbeda, jadi agak ada di perasaannya itu udah berbeda. Terus masalah koordinasi antar satu personel dengan personel lainnya, ya itu juga agak susah. Apalagi pas di lokasi itu kan gitar kita putus. Iya. Iya. Terus untungnya di studio sana ada gitar. Jadi kita harus adaptasi lagi pakai gitar yang baru. Beda. Iya. Pegangannya sudah beda lagi. Kan? Itu gilirnya siapa? Mas Rizal sendiri atau yang lainnya? Itu langsung yang putus punya saya. Terus biar sama, di sana ada 2 gitar, ya udah ganti semua. Biar merasakan. Akhirnya biar tidak saya aja yang merasakan. Iya. Dari atmosfer yang sudah berbeda, kemudian suasananya mungkin ya ketika di sana sudah berbeda dan hasilnya luar biasa. Nah, dari proses yang sudah dilakukan, proses yang sudah dilewati, sekarang apakah masih menjalin komunikasi atau sering kumpul-kumpul lagi nggak nih setelah lomba kemarin tuh? Atau mungkin WA-WA-an gitu? PPKM. PPKM ya, ini kayaknya perlu ada semacam mengulang lagi kayaknya ya, perlu nostalgia lagi untuk mendatangkan para artis-artis yang luar biasa ini. Nah, dari semua yang pernah dilakukan, apa sih sebenarnya poin-poin yang mungkin bisa diambil hikmahnya nih? Siapa dulu nih yang mau ngomong nih? Vokal. Vokal dulu. Oke. Kalau dari saya jangan cepat
puas yang pertama. Heeh. Kemudian tetap terus belajar. Heeh. Maksudnya beranilah keluar dari zona nyaman kamu. Kalau dari saya dapatnya itu aja sih, Pak. Harus berani dan jangan cepat puas, ya kan? Keluar dari zona nyaman. Kemudian Mbak Ulya, ada nggak hikmah yang telah didapat dari perjalanan panjang yang luar biasa? Gimana? Ya kalau saya ya coba aja dulu, siapa tahu itu emang jalanmu. Dan ternyata gitu. emang coba-coba Ternyata bahagia bener. ya, coba bahagia. Judulnya. coba-coba Oke. bahagia. Dan ternyata malah mendapatkan tempat yang luar biasa, Iya. ya kan? Nggak nyangka. Apalagi Pak Rektor juga sempat tadi, ya kan, mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Khusus untuk Mas Adit. Nah, sekarang Mas Adit ini karena spesial. Mas Adit ini mendapatkan 2 kali juara. Ya. 1 emas untuk musikalisasi hadis, yang satunya apa Mas Adit? Pop Solo Islami. Pop Solo Islami. Itu luar biasa. Ada kesan enggak Mas Adit ketika lomba IPPMM, atau mungkin ada hikmah enggak ketika ikut di kegiatan Pop Islami ini atau musikalisasi hadis? Untuk yakinnya untuk jadi juara itu sebenarnya saya waktu awalnya itu aduh, gimana ya gitu. Tapi ada pertanda-pertanda yang saya rasakan sih. Luar biasa. Pertama, saya melese waktu main itu. Mau main keyboard. Yang kedua, waktu mau menyaksikan pengumuman di kampus itu kehujanan dulu sampai sini. Pas mau masuk ruangan kejebles. Kita sempat kejedot juga ya kan? Kejedot. Nah, Oke. Intinya pelajarannya adalah yang saya ambil, kita itu mestinya belajar dari ujian yang telah kita hadapi, bukan belajar untuk ujian yang nanti kita hadapi. Jadi gitu. Jadi kita harus, kemarin kita udah menghadapi sesuatu, kita ambil pelajarannya dari situ untuk menghadapi ujian selanjutnya. Karena siapa tahu nanti ujian selanjutnya ada 1 poin dari ujian itu yang akan keluar. Tapi kalau kita hanya belajar untuk menghadapi ujian, ya sudah. Hasilnya selesai sampai di situ aja. Ujian selesai, ya selesai. Luar biasa sekali. Ini yang sangat spesial dari Mas Adit dan tidak ditemukan di lain tempat selain di YIN Salatiga Menyapa. Terakhir dari Mas Asad. Kalau saya mungkin kekeluargaan yang paling saya dapat kekeluargaan dan dari musikalisasi di sini. Iya, Oke. persaudaraan. Karena ya jujur teman saya sedikit dan di sini saya diterima baik. Wes, luar biasa. Sangat Selain baik. itu ada lagi? Mungkin itu aja. ini diam-diam tapi kata-katanya luar biasa. Harus musikalisasi di sini tersusun dan dibangun oleh seluruh elemen yang membentuknya, sehingga pondasinya menjadi kuat dan meraih juara yang fantastis. Ini sudah 2 kali untuk tim musikalisasi hadis YIN Salatiga. Yang pertama adalah ketika di Pionir tadi sempat mendapatkan juara 2 dengan peralatan yang mungkin belum semewah dan multimedia yang canggih kemarin kita pakai, dan terakhir kemarin di IPPMM tahun 2021. Dan ini menjadi tentunya akan menjadi semangat lagi. Mas Adit masih semester 5. 5. Mbak Ulya 7. 7, sebentar lagi selesai deh. Saya juga 7. Oh, semester. Masih di sana. Kalau dibilang semester saya tua sendiri. Berarti sudah nggak ada lagi untuk maju lagi di Pionir atau mungkin di PPMM ya? Tinggal Mas Adit yang akan mengawal. Jadi untuk yang besok PR-nya lebih banyak, Pak. Nah, harus mencari penggantinya. harus seleksinya lagi, harus ketat lagi seleksinya. Demikian sahabat YIN Salatiga Menyapa, obrolan singkat saya bersama tim musikalisasi hadis yang diwakili oleh 4 orang. Namun 4 orang ini menjadi salah satu bagian penting dalam musikalisasi hadis. Dan tentunya tadi satu persatu sudah menyampaikan hikmah dan pelajaran yang didapat oleh teman-teman ketika bersama dan mewujudkan musikalisasi hadis ini menjadi juara 1 di ajang IPPMM tahun ini. Nah, jangan lupa untuk sahabat-sahabat YIN Salatiga tetap follow di akun media sosial YIN Salatiga serta
tetap like, subscribe di channel YouTube YN Salatiga. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.